Jadi pada dasarnya itu kita sebenarnya bukan nggak mau speak up, Mas. Kita itu menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Kita bukan tutup mulut ya. Jadi saya selaku direktur developer di situ fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di gedung kita terkait perizinan, terkait pengelolaan atau apa, itu kita sedang menyelesaikan itu. Kalau kita jelaskan kronologisnya ya, Balai Hinggil ini mulai operasional per Juli 2019. Juli sampai dengan Desember itu mulai operasional, tentunya dengan keterbatasan SDM dan lain-lainnya ya, sehingga kita operasional di sana sampai dengan hari ini. Nah, inilah kronologis yang mungkin selama ini belum pernah kita ceritakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Judes, kembali lagi bersama saya Trisna di sini dalam acara podcast Judes, ngobrol santai tapi bernilai, Dulur. Nah, Dulur, akhir-akhir ini di Surabaya, Dulur, lagi heboh soal permasalahan apartemen, Dulur. Nah, salah satu yang sempat booming ini adalah apartemen di Jalan IR Soekarno, namanya Balai Hinggil, Dulur. Nah, selama ini terkesan pihak Balai Hinggil ini juga tertutup, tidak mau buka mulut ini untuk masalah-masalah di seputar apartemennya. Nah, kali ini Dulur, kita akan belak-belakan langsung dengan pihak pengelola dan juga developernya untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di sini, Dulur. Nah, mungkin langsung saja kita sapa. Ini ada Mas Aldo, Direktur PT Tata Kelola Sarana, dan juga Mas Gilang, Direktur PT Telatah Gema Anugrah selaku developernya, Dulur. Gimana, Mas? Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik, Mas. Baik ya. Baik, oke. Nah, ini mungkin ke Mas Aldo dulu ya. Gimana ini, Mas? Kok kayaknya seakan-akan terkesan tutup mulut ini, nggak mau ngomong, nggak mau speak up, ini gimana nih, Mas? Jadi gini, Mas. Terima kasih lah sebelumnya kita udah diundang di sini untuk mungkin ngobrol-ngobrol santai lah ya. Jadi pada dasarnya itu kita sebenarnya bukan nggak mau speak up, Mas. Kita itu menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Jadi sebisa mungkin ya kayak pasangan suami istri lah, Mas. Oh, romantis. Romantis. Okay. Dimana kalau pasangan suami istri itu kalau ada masalah ya kita selesaikan dalam rumah. Nggak perlu lah tetangga-tetangga sampai tahu, nggak perlu. Nggak perlu sampai orang-orang yang mungkin nggak tahu jadi tahu, nggak perlu. Jadi sebisa mungkin kita ngobrol gimana caranya, ini gimana win-win solutionnya. Nah, itu oke, ketemu barulah kita selesaikan. Bukan nggak mau speak up. Oh, gitu ya. Ya. Itu menurut Mas Gilang sendiri gimana nih sebetulnya? Kalau selaku developer mungkin juga tutup mulut atau kayak gimana ini aslinya? Aslinya kayak gimana sih? Jadi gini, Mas. Jadi kita bukan tutup mulut ya. Jadi saya selaku direktur developer di situ fokusnya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di gedung kita terkait perizinan, terkait pengelolaan atau apa, itu kita sedang menyelesaikan itu. Daripada kita menghabiskan energi untuk menghabiskan energi untuk ke media, ke luar tadi yang disampaikan Pak Aldo ya, terkait rumah tangga kita ini harusnya kita selesaikan baik-baik secara keluargaan di dalam. Gitu sih, Mas. Tapi sebetulnya memang berniat menyelesaikan atau menunda menyelesaikan ini aslinya? Kalau dari saya, dari kami begini, kami pasti ingin menyelesaikan, Mas. Karena itu akan menyangkut pengembangan kita. Di saat kita tidak bisa menyelesaikan yang Tower AB ini akan menyangkut ke perkembangan kita yang lain. Pasti kita punya kepentingan itu, Mas. Nah, terkait akhir-akhir ini kan juga ada pemberitaan banyak yang katanya Balai Hinggil ini juga menunggak PBB ini. Mas Aldo, gimana, Mas Aldo? Sebetulnya seperti apa? Oke, kalau sebenarnya itu tidak benar, Mas. Saya pastikan tidak benar. Kita punya data dan fakta yang memang kita selama ini beberkan. Kita kemarin sudah klarifikasi bahwa kok berita begini, padahal kita ini sebenarnya sudah selama ini sudah memenuhi PBB sekian, gitu kan? Kita nanti ada datanya. Kok ada kata-kata yang dikeluarkan di media, kok kita hanya membayar 10 juta, padahal itu tidak benar, Mas. Kita pembayaran PBB dari tahun 2020 itu kita cicil sebesar 50 juta, itu pun sampai hari ini. Bahkan kemarin tuh saya Desember ini saya bayar 165 juta. Itu komitmen saya sama Bapenda kemarin. Bayar ya, Desember bayar sekian, lunasin. Kita lunasin. Oke. Itu, Mas. Oh, berarti
Itu pemberitaan yang tidak benar ya Mas ya. Nah, sebetulnya permasalahannya ini mulainya dari mana sih sebetulnya? Apakah mulai dari PBB atau seperti apa? Ini Balai Hinggil juga mulai berdiri mulai kapan? Bisa dijelaskan sedikit? Kalau kita jelaskan kronologisnya ya, Balai Hinggil ini mulai operasional per Juli 2019. Juli sampai dengan Desember itu mulai operasional. Tentunya dengan keterbatasan SDM dan lain-lainnya ya, sehingga kita operasional di sana sampai dengan hari ini. Nah, inilah kronologis yang mungkin selama ini belum pernah kita ceritakan ya. Dari 2019 bulan Juli kita itu bekerja dengan kondisi ala kadarnya, artinya dengan penghuni yang masih sedikit. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu dulu ya, namanya apartemen nggak mungkin lah langsung ditempatin apa segala macam, nggak mungkin, pasti sedikit tambah penghuninya. Tapi namanya operasional itu Mas, lift dari bawah sampai ke atas itu tetap harus jalan. Nggak mungkin orang cuma 20 yang tinggal kita matiin hanya tinggal 1 lift, nggak mungkin. Tentunya kita punya 10 lift aktif semua, kita punya lampu balkon sekian unit kita aktifkan semua, nyalakan semua tiap malam. Lampu koridor kita nyalakan semua. Operasional itu fix sistemnya. Di tahun 2019 saya ceritakan kan kemarin juga sudah kita berkali-kali paparkan, kita itu defisit. Sehingga kita itu meminta developer untuk membantu. Artinya kita laporkan, Pak, kondisi keuangan kondisinya begini. 2019 kita defisit, 2020 kita defisit, 2021 kita pun masih defisit Mas. Di 2019-2020 defisit, sehingga kita pada pengelola dan developer bertemu untuk diskusi. Artinya Pak, kalau seperti ini terus kita ya hancur juga Pak. Pengelola hancur, developer pasti lebih hancur. Nah, akhirnya disepakati untuk menaikkan IPL, tapi tidak dengan semena-mena ya. Ada perhitungan analisanya di sana. Kita analisa perbandingan dengan apartemen lain, kita perbandingan dengan inflasi dan lain-lain Mas, kebutuhan. Artinya angka segitu adalah angka yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kita. Terbukti setelah 2021 itu dinaikkan, 2022 masih alhamdulillah surplus, bertahan, bukan surplus ya, bertahan. Itu berapa itu kenaikannya waktu itu? Kalau dulu kita kenaikan dari 7.500 ke 13.500 Mas. Itu per Januari 2021. Cuman gini, kalau di luar sana berbicara, wih 2021 kan COVID, kok dinaikkan? Kita itu naikkan Januari. Kita belum tahu ada COVID waktu itu. Belum terlalu tergaung lah pada saat itu. Cuman terlanjur kita naikkan, tapi kita ambil kebijakan. Ambil kebijakannya di mana? Oke, kalau kamu mampu bayar, alhamdulillah, monggo dibayar. Tapi kalau nggak mampu bayar, silahkan. Kita nggak serta-merta langsung mematikan aksesmu. Bayar tarif yang sesuai kamu butuhkan, tarif lama ya kita bilang. Itu kamu bayar nggak apa-apa. Itu terjadi Mas. Terjadi sampai dengan hari ini pun masih ada orang-orang yang membayar tarif lama. Jadi kita nggak saklek terkait hal itu. Nah, ujung-ujungnya ketika ini semua terjadi, kronologinya terhadap IPL apa segala macam, nah sehingga kita dirasa arogan. Padahal kita sudah paparkan tuh, Pak, Bu, kalau 2021 kita naikkan, 2022 kita tidak naikkan, 23 pun kita nggak naikkan. Bahkan sampai 25 tahun depan pun insya Allah kita nggak naikkan. Enggak, insya Allah kita nggak naikkan. Cuman ayo Bu, Pak, COVID sudah selesai, bayar sesuai dengan kewajibannya panjenengan. Karena itu semua untuk kepentingan jenengan bersama, fasilitasnya bareng, ininya bareng, tapi kita nggak naikkan Bu, Pak. Tapi kan namanya inflasi apa segala macam kan pasti naik dari tahun ke tahun. Kebutuhan pengeluaran selalu kita naik pas per tahun. Vendor naik, outsourcing naik, semua naik. Tapi kita bertahan dengan pendapatan yang sama. Sebisa mungkin kita tidak pernah membebani penghuni kita lebih. Tidak mau saya. Kita tujuannya di sini kerja senyaman, membuat penghuni senyaman mungkin, tapi kita bekerja seefisien mungkin. Nggak perlu kita hambur-hamburkan uang, efisien aja. Tujuan kita begitu. Nah, kemarin katanya juga awas sempat mediasi juga dengan warga dan sebelumnya juga sama wali kota juga. Itu seperti apa itu, Mas? Kalau dengan wali kota,
pada awalnya kan kita mediasi dengan wali kota. Wali kota hadir, Balinggil, saya pun juga hadir di situ. Pak wali kota ngendikonya, Mas, tolong jangan matikan akses dasar. Oke. Akses dasar itu terkait gimana caranya beliau-beliau ini atau bapak ibu ini bisa naik ke unitnya mereka. Ya. Nah, saya berjanji di sini tidak ada mematikan akses dasar, Mas. Berarti sudah mematuhi nih ya. Sudah mematuhi. Pak Wali nih ya. Sudah. Kalau Oke. kita ada begitu ya sudah, kita patuhi aturan yang berlaku. Ya, dulur ini bisa dicatat, dulur ini sudah mematuhi nih dulur. Ya, macam-macam mana langsung aja dulur wis gas ngono ya. Tapi yang pasti sudah mematuhi ya Mas ya. Mematuhi. Tapi wali kota kan bilang, Pak, Bu, ngapunten. Kalau memang perwali itu akses dasar, bukan akses yang berlebih. Artinya bukan terkait akses dasar itu kan itu aja. Fasilitas lain itu bukan akses dasar. Ya, ya. Nah, itu boleh, terserah. Karena apa? Akses-akses tambahan ini merupakan hasil iuran warga. Tentunya kalau ada orang yang tidak membayar iuran, ya tidak boleh dapat fasilitas dong. Ya, betul. Logikanya kan sederhana aja begitu. Sehingga dengan begitu kita deal. Oke Pak, Bu, saya nggak akan mematikan fasilitas dasarnya. Oke Mas, nggak apa-apa. Tapi nanti tanggal 23 Desember, jenengan saya kasih ruang untuk mediasi sama warganya jenengan. Terjadilah kemarin. Oke. Saya hadir di sana, diminta untuk pemaparan kondisi keuangan yang diminta warga selama ini yang sudah kita paparkan, Pak, sebenarnya. Oh. Selama ini kita sudah paparkan. Cuman memang dirasa kurang. Nggak mungkin begitu kan. Padahal oke, kemarin 23 Desember kita paparkan. Kenapa kita naikkan IPL 2021? Kita jelaskan. Ini kondisinya. Di tahun 2024 kenapa kita menarik tarif lama menjadi tarif baru semua? Kenapa kita galak banget? Ya, kita jelaskan karena Pak, Bu, ngapunten. 2024 itu kita tipis. Kok 2025 kita sama seperti kemarin, minus Pak, Bu. Yang nalangin siapa lagi? Ya. Sesuai kebutuhan aja. Karena dari tahun ke tahun itu selalu pengeluaran selalu naik. Pendapatan kita nggak signifikan. Tetapi kita berusaha sebisa mungkin tidak membebani beli panjenengan semua. Nggak mau saya narik iuran tambah mahal lagi, nggak mau saya. Nggak mau. Begini aja berat kok, saya tahu bayar IPL itu berat, saya paham. Saya juga punya apartemen, saya merasa berat, betul. Tapi sebisa mungkin, ayolah, hak dan kewajiban kita penuhi bareng-bareng yuk. Itu tujuan saya, Mas. Nah, kalau dibandingkan dengan apartemen-apartemen lain ini, IPL-nya di Balenggil ini sebetulnya seperti apa? Kalau IPL kita, Mas, sebenarnya mirip, plus minus dengan apartemen lain sejenis ya, seterata lah, saya bilang. Nggak mahal kita, normal kondisinya. Bahkan ada jauh lebih mahal daripada kita. Jauh. Kita 13.500. Ada per meter ya, Mas, per meter. Kalau apartemen lain yang serata itu mungkin ada 17.000, bahkan ada yang 22.000 per meter. Itu ada terjadi di Surabaya. Banyak. Kita itu termasuk yang masih normal di tengah. Nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Itu bolehlah Bapak Ibu cari tahu sendirilah terkait hal itu ya. Nggak perlu kita bandingkan. Saya takutnya malah menyerang apartemen lain. Kemarin juga katanya ada isu soal agak tertutup dengan rekan-rekan media ini. Mungkin bisa dijelaskan ini, apa memang nggak seneng sama teman-teman media atau seperti apa ini? Karena kemarin katanya agak memanas sedikit nih. Kayak gimana ini? Ngapunten. Sebelumnya saya minta maaf dulu sama rekan-rekan media ya. Bukan maksud kita untuk membungkam media seperti itu, bukan. Cuman ikhtikat kita itu baik, Mas. Seperti yang saya jelaskan di awal, ini itu ranah rumah tangga. Cuman kita harus selesaikan ini secara baik-baik mediasi. Belum kita disediakan Pak Wali Kota ruangan untuk mediasi kok. Bukan untuk bertengkar ya. Nah, cuman kenapa kita bilang kita tidak buka media? Kita sediakan kamera merekam dari awal sampai akhirnya pembicaraan kita. Setelah hasilnya itu selesai, rekaman itu akan diberikan ke media. Ini loh hasil pertemuan kita. Kalau mau dijadikan berita, monggo. Oh, berarti intinya kan nggak tertutup dulu ya. Nah, terkait soal masalah perizinan ini sebetulnya di Balenggil ini seperti apa sih, Mas Gilang, mungkin bisa dijelaskan sih? Jadi terkait perizinan, Mas, tadi saya ceritakan dulu runtutannya ya.
Jadi runtutannya itu adalah gedung harus jadi dulu. Untuk ngurus perizinan ya kita bahas ya. Gedung harus jadi dulu, baru kita operasional gedung. Kita urus di situ SLF, sertifikat layak fungsi. Di situ ada beberapa list, ada SLO, ada damkar, ada lain-lain gitu ya. Itu yang harus kita selesaikan dulu. Dan itu yang mengeluarkan adalah dinas terkait, bukan dari kita. Dan itu juga butuh waktu, Mas. Karena gedung ini operasional dan gedung ini bukan gedung kecil ya. Jadi pasti ada bertahap lah seperti itu. Itu satu SLF. Pertama SLF sudah selesai, baru kita bisa beralih ke pertelaan. Dasarnya SLF harus selesai dulu. Nah, pertelaan ini kita sudah proses. Semoga dalam waktu dekat juga sudah selesai. Pertelaan ini fungsinya adalah pemetaan. Pemetaan di mana area hunian, mana area bersama, mana area yang dikuasai oleh developer, yang mana. Nah, itu fungsi pertelaan. Nah, pertelaan itu juga akhirnya dasar untuk split sertifikat atau yang kita sebutkan menjadi SHMRS. Seperti itu, Mas. Itu tahap-tahapannya. Dan itu memang butuh waktu karena memang bukan kita yang ngerjakan, bukan kita yang mengeluarkan, tapi dinas terkait. Kita harus koordinasi dengan dinas terkait. Dinas tersebut harus mengukur gedung kita, harus presisi, apalagi terkait SHM, Mas ya, SHMRS ya. Seperti itu. Oh, nah ini tapi saat ini masih pihak Balai Enggil sendiri masih mengurus SHMRS itu atau seperti apa ini? Kita sekarang sedang posisi di pertelaan. Oh, masih di pertelaan. Gitu. Semoga dalam waktu dekat bisa selesai pertelaan dan kita bisa lanjutkan menjadi SHMRS. Nah, ada apa sih sebetulnya di Balai Enggil ini ada berapa penghuninya, Mas? Kalau kita ngomong by data ya, Mas, kita sudah terjual sekitar 1.600 sampai 1.700 dari total 1.943. Maaf, koreksi kalau saya salah ya. Saya nggak hafal-hafal banget terkait 900-an lah ya. 900 lah, sekian lah ya. Saya sudah terjual 1.700. Tapi yang penghuni aktif di kita sebesar 800 unit, Mas. Atau mungkin 800 orang. Nah, 800 orang ini yang mungkin kita hadapin setiap harinya, keluarga-keluarga kita nih. Mungkin ada banyak nggak ini yang nggak setuju ini soal apa ya, kenaikan IPL tadi ini. Kan katanya naik dari 7.500 kalau tidak salah ya, ke 10.000 berapa ya? Ke 13.000. Nah, itu ada berapa orang sih, Mas? Kalau menurut data, Mas ya, kita ngomongin data. Dari total 800 orang sekian, 800 sekian ya, hampir 900 itu yang tinggal bareng lah sama kita, yang tiap hari ketemu, kekeluargaannya ada, segala macam, hanya 70 orang yang tidak mau membayar atau tidak mau mematuhi aturan. 70 orang 70 orang dari 800 sekian. 10%-nya aja nggak ada, Mas. Nah, itu yang membuat kita juga kadang gini, ini dilema saya. Kalau saya terlalu memberikan apa ya, kebijakan apa segala macam mematuhi yang 70 orang, yang 700 sekian marah Mas sama saya. Jujur ya, saya tiap hari ini saya diprotes. Saya diprotes sama warga-warga saya yang memang, loh Pak, ini saya bayar tiap tahun normal. Fasilitasnya begini begitu, oke saya nikmatin. Tapi saya nggak mau Pak, kalau misalnya ini warga bayar tarif tidak sesuai sama dengan fasilitas yang saya terima, saya nggak mau, saya nggak terima, jujur saya nggak terima. Itu yang saya tiap hari dihadapin, protes. Jadi bukan terkait warga yang memang tidak membayar ini protes dan lain-lain, terkait itu warga yang membayar pun protes keras dengan saya. Jangan dibiarkan Pak, ini mengganggu, serius ini mengganggu. Banyak Mas, saya tiap hari begitu. Kemarin kan juga katanya juga ada apa ya, semacam pemutusan lift mungkin ya, akses lift ya. Nah itu seperti apa itu Mas aslinya itu? Aslinya begini Mas, kita ini selaku badan pengelola itu selalu mengikuti SOP maupun aturan yang berlaku. Nah, aturan ini dibuat di awal, di mana perjanjian antara penjual dan pembeli, developer dan pembeli unit. Di situ tertera bahwa jikalau tidak membayar iuran yang sesuai, maka badan pengelola berhak memutuskan akses lift. Dan eskalasi berikutnya sampai dengan segel. Tentunya di apartemen lain juga sama Mas, sistemnya sama. Nah, oleh karena itu kemarin kita ambil langkah Mas. Bukan mereka itu nggak bayar dari kemarin tuh, bukan. Dari 2021 Mas.
4 tahun kita biarkan. Baru kemarin kita matikan, Mas. 4 tahun. Jadi itu kenapa dasarnya kita matikan. Setelah itu mereka mungkin kurang berkenan. Beliau ini kurang berkenan. Beliau ini mengadu. Mungkin pada kemarin kan DPR Komisi C, eskalasilah ke wali kota. Datanglah wali kota ke sini untuk mediasi dengan kita berbicara. Pak Wali Kota, Pak Eri Cahyadi, terima kasih kemarin sudah datang, pencerahan juga bagi kita. Oh, beliau ngendiko, jangan matikan akses dasar. Oke. Kalau matikan akses dasar hadapan dengan saya. Oke. Saya akan sepakat, saya akan setujui itu, saya akan mengikuti arahan Wali Kota. Saya tidak akan mematikan akses dasar. Tapi untuk akses tambahan atau akses yang fasilitas yang sifatnya fasilitas umum yang digunakan untuk umum yang membayar sesuai tarif itu harus kita porsikan, saya bilang begitu. Nah, apa sih yang jadi tuntutannya para penghuni ini? Apakah soal SHM RS yang belum selesai atau seperti apa sih sebetulnya? Kenapa kok nggak mau akhirnya nggak mau bayar ini, Mas Gilang mungkin bisa menjelaskan. Jadi kalau terkait SHM RS, Mas ya, kita bahas SHM RS-nya ya. Nah, SHM RS ini beda dengan SHM rumah tapak. Gitu, rumah di perumahan gitu ya. Nah, kalau di perumahan itu mungkin lahan kosong atau masih kita pondasi gitu, kita bisa split lahannya, kita bisa urus langsung keluar sertifikat gitu, SHM gitu kan. Tapi kalau di apartemen ini kan berbeda, Mas. Tadi saya jelaskan ya, jadi ada beberapa tahapan untuk bisa mengeluarkan SHM RS. Ada tahap pertama kita harus SLF dulu, gedung harus jadi dulu. Karena di SLF itu kan kita tes operasionalnya, Mas. Ada lift kita tes, damkar kita tes, macam-macam kita tes. Jadi gedung harus operasional dulu. Beda lagi kan dengan perumahan tadi ya. Rumah belum jadi pun SHM sudah bisa jadi. Gedung jadi dulu, SLF kita selesaikan dulu. SLF jadi, kita lanjut ke pertelaan. Pertelaan jadi, baru kita bisa jalan split SHM RS. Kita pecah SHM-nya. Gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, mungkin dari situ saya nggak tahu ya apakah teman-teman atau penghuni-penghuni di sini ada yang memang sudah paham, ada yang mungkin nggak tahu, belum tahu atau bagaimana. Nah, mereka nge-push kami seakan-akan harusnya gedung belum jadi, SHM-nya sudah jadi. Nah, kami kan bingung. Bagaimana cara kami menjadikan SHM RS kalau gedung belum jadi? Gimana SHM bisa jadi kalau SLF kita belum selesaikan? Pertelaan belum selesaikan. Kita harus mengikuti itu dulu. Dan itu kan aturan bukan dari kami, Mas. Gitu. Dan alhamdulillah kita sudah jalani itu semua. Itu urusnya ke dinas ya? Dinas terkait, Mas. Yang mengeluarkan dinas terkait. Nah, itu mungkin ada target atau seperti apa? Kalau dari kami begini, untuk menyelesaikan SHMRS kami berkomitmen secepatnya, Mas. Karena bukan kami mengada-ngada ya, karena kepentingan kami juga nih. Kami di sini juga ada unit yang belum terjual. Pasti dengan adanya SHMRS dari sisi developer, Mas ya, pasti lebih menjanjikan kan menjual unit ini kalau dengan SHMRS. Jadi kan investasi juga. Betul, betul. Jadi kami di sini bukan terus dalam posisi menghambat atau memperlambat adanya SHMRS. Kami malah ingin mengakselerasi itu. Kemarin ini juga sempat ada apa ya? Ada video viral dan itu narasinya itu mengarah pada pemutusan akses lift kepada lansia ini. Nah, ini gimana, Mas? Itu benar nggak itu atau gimana ini? Jadi saya klarifikasi nih sekarang nih ya. Mungkin nanti bolehlah saya kasih video lengkapnya kan begitu kan. Jadi di situ itu memang benar adanya bapak yang memang sudah umurnya 70 lebih tahun. Nah, beliau ini niatnya menanyakan kok akses saya mati. Kayak gitu. Kita ini selaku badan pengelola selalu mengutamakan kenyamanan. Dan juga seperti bapak-bapak itu pasti kita tolak, Mas. Berkali-kali kita itu bantu, Bapak mau kemana segala macam kita bantu. Kita masukkan, Bapak gimana? Ini, oh saya nggak bisa. Oh Bapak mohon maaf. Dan ujung-ujungnya anak yang datang. Tapi Bapak itu kita naikkan, kita bantu, kita antarkan beliau ini ke unit. Kita sendiri, Mas. Tim kita yang nganterin. Bukan terus yang diviralkan bahwa Bapak ini disiksa begini, enggak. Bahkan justru malah kita masukkan ke ruangan, Bapak kembali ke unit ya, enggak apa kita antarkan. Nanti Bapak anaknya kan datang ke sini sudah kita hubungin. Memang anaknya datang kebetulan dan membayarkan sesuai apa yang beliau ini, oh ternyata ada tunggakan, oh ada begini. Memang kurang tahu, Mas. Mungkin hanya kurang informasi saja. Tapi beliau ketika datang, ya sudah, Pak tolong ya titip begitu aja. Mohon dibantu. Oh nggih Pak, kita tetap koordinasi sama panjenengan terkait hal ini. Ya, tapi pengelola selalu memberikan informasi itu ya setiap kita badan pengelola, Mas, prinsipnya adalah jasa.
Jasa ini bagaimana caranya menjadikan prima itu tetap hubungan manusia, Mas. Jadi sebisa mungkin kita nggak saklek. Panjenengan katakan nggak bisa bayar, Mas, bolak kali, Mas saya ada uangnya sekian, Mas. Saya cicil ya, dia buat nopo-nopo. Oh, bisa juga. Oh bisa, bisa berkali-kali, bisa. Bolak-balik, Mas. Ada penghuni, Mas, saya baru punya uang tanggal sekian, Mas. Boleh deh, Mas, sekian. Saya soalnya tinggal di sini, saya nggak punya uang. Kita iyain, nggih Bu, buat nopo-nopo. Kita nggak saklek. Iya. Kita nggak saklek, kita tuh terbuka, Mas. Memang kita itu jasa manusia ya, artinya manusia sama manusia. Kita berbalik arah, misalnya kita di posisinya beliau-beliau ini kan pasti juga ngenes, Mas. Iya. Namanya kondisi ekonomi kan pasti naik turun. Terus kalau nggak bisa bayar, kita paksa bayar, dipaksa begitu kan ngenes hatinya, Mas. Saya juga pernah ngerasain ya, namanya nggak punya uang kan gitu. Semua orang ngerasain lah. Ya itulah kita, konsepnya kita adalah itu, humanity. Oke. Yang pasti konsepnya adalah tetap humanis ya. Nah, ini mungkin apa sih harapan dari pengelola dan developer ini terkait apa ya konflik ini supaya segera selesai dan sama-sama enaknya ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Mas Gilang. Jadi gini, kalau harapan saya Mas dari developer, pasti penghuni atau pemilik unit di sini pasti kan tujuannya investasi. Nah, sama seperti kami di developer pasti ingin menumbuhkan value bisnis kami. Pasti kan itu harusnya tujuannya sama dong, Mas, kan begitu. Harapan kami ke depan adalah ayo kita berkomunikasi dengan baik, kita duduk bersama, kita ini keluarga satu atap. Nah, tanpa ada yang terjadi seperti kemarin. Dengan adanya seperti kemarin itu kan menurut saya di developer semua pihak dirugikan. Developer juga ada pemberitaan buruk, begini-begini, investasinya tidak jalan. Pemilik ini juga begitu. Pemilik di sini kan adalah investasi tujuannya untuk membeli apartemen. Bisa ditinggali, bisa disewakan, bisa menunggu value-nya naik nanti dijual. Tapi dengan adanya berita buruk yang terjadi akhir-akhir ini, itu kan merugikan dua belah pihak. Harapan saya ke depan adalah tidak ada lagi seperti itu. Tadi yang dijelaskan Pak Aldo, humanis konsep kita bisa komunikasikan dengan baik. Apa harapan dari penghuni seperti apa? Begitu Mas, kalau dari saya developer kacamatanya gitu. Kalau dari Mas Aldo sendiri gimana Mas? Kalau kita sebenarnya simpel, Mas. Seperti yang saya jelaskan, kita ini jasa, jual jasa, ibaratnya bisnis jasa. Kita ini tentunya mengoptimalkan gimana caranya pelayanan kita tetap prima. Sebisa mungkin kita tuh komunikasi. Kalau ada apa-apa, masalah apa, tolong ngobrol dong sama kita. Kan gitu, ngobrol lah, apa sih yang nggak bisa diselesaikan dengan cara ngobrol, kan begitu kan. Nggak perlu lah kita kowar-kowar, orang tahu begini, yang rugi kita juga. Sama kayak Pak Gilang tadi katakan, yang rugi dua belah pihak, saya rugi dengan rugi, nggak perlu, ngobrol aja. Kita terbuka kok, kita berkali-kali bertemu dengan warga. Harapan kita, ayo kita ngobrol, mana enaknya. Cuman ini loh hak dan kewajibannya, itu dong. Panjenengan mau gimana, kita bikin solusinya gimana. Tolong panjenengan jangan menangnya sendiri, kita pun nggak mau menangnya sendiri. Terbukti kita kebijakan-kebijakan itu kita nggak mau menang sendiri, Mas. Kita masih memikirkan gimana sih caranya penghuni kita nyaman, gimana sih caranya penghuni kita ini aman, ya kan, percaya dengan kita. Tinggal itu ibaratnya udah nggak mikir, Mas. Saya tinggal di sini nggak mikir, udah aman lah saya. Saya udah masuk apartemen sini udah merasa aman saya. Kalau di luar saya nggak nyaman, nggak aman. Kalau di sini insya Allah aman. Gitu. Oke, Dulur. Ya mungkin sementara itu Dulur ya. Semoga dengan adanya video ini nanti permasalahan antara pihak penghuni dan juga pengelola Balai Inggil juga bisa segera selesai Dulur ya. Dan kita akan tunggu update-update selanjutnya soal ini. Semoga permasalahan ini cepat selesai Dulur. Nah mungkin itu saja Dulur dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.